Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rahmat Teguh Rifai. Kali ini saya ingin mereview materi tentang packing order teori. Oke guys, teori packing order pertama kali ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang kemudian disempurnakan kembali oleh Myers dan Makhlouf. Teori packing order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resikonya. Maksud dari minim resiko itu resiko turunnya nilai perusahaan atau turunnya harga saham. Dari teori packing order lebih menyukai pendanaan dari internal perusahaan daripada eksternal perusahaan. Tidak ada struktur modal yang optimal dalam teori packing order karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi resiko, dan urutan pendanaan setidaknya bisa diperoleh dari 3 macam, yaitu ada laba ditahan, utang, serta ekuitas. Jadi pada teori packing order, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan, dimulai dari mengutamakan pendanaan yang tidak beresiko, minimnya resiko, hingga yang beresiko tinggi. Contoh dari pendanaan yang tidak beresiko hingga tingginya beresiko, yang pertama itu ada pendanaan internal, dan yang kedua ada pendanaan eksternal. Eksternal yang kedua ini yang dimaksud adalah utang. Jadi jika perusahaan tidak mampu pendanaan dengan hutang, maka ada tahap ketiga, yaitu pendanaan eksternalnya itu adalah ekuitas. Maka teori ini tidak mempunyai target optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari kegiatan operasional, menurut Ginter pada tahun 2013. Teori ini juga menjadi salah satu teori yang memiliki variabel dependent, yaitu cash holding, di mana dalam penelitian teori packing order menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas. Yang dimaksud itu adalah tidak adanya tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain cash holding, teori ini juga mempunyai variabel independen, yaitu cash flow, di mana perusahaan yang memiliki tingkat cash flow lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatannya, sehingga lebih memilih untuk mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk pendanaan investasi atau juga bisa dimanfaatkan ketika terjadinya financial distress. Oke guys, sekian review dari saya mengenai materi tentang teori packing order. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata atau penyampaian materinya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.